Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, santriwan santriwati, mari kita lanjutkan materi pembahasan Akhlaqul Banin juz 3 pada materi etika berjalan. Etika berjalan. Kita bahas halaman 10 bagian nomor 4 ya. Kita mulai sama-sama baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita mulai halaman 10 nomor 4 Akhlaqul Banin juz 3. Wa alla tatalaffata biduni hajatin wa alla tatalaffata, dan janganlah kamu menengok, melirik biduni hajatin, dengan tanpa perlu ya. Kalau berjalan gak usah tengok-tengok sana kemari kecuali ada perlu ya. Aw tataharraka, atau bergerak-gerak, biharakatin ghairi laikatin, biharakatin dan dengan gerakan ghairi laikatin yang tidak layak ya, yang tidak pantas. Jadi etika berjalan itu nggak boleh tengok-tengok tanpa perlu, gerakan dibikin-bikin. La siaman, apalagi idza kana jika ada fiha dalam gerakan-gerakan itu tasabbuhu, menyerupai binisai dengan perempuan, laki-laki jalannya, gayanya, modelnya kayak perempuan. Jangan itu ya, itu namanya tidak beretika. Wa qad la'ana, dan telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali wa bin nisa'i. Rasulullah tidak suka, membenci, melaknat orang-orang yang menyerupai dari laki-laki ke perempuan. Orangnya laki-laki menyerupai perempuan kayaknya, orangnya perempuan kayak laki-laki gitu. Wala tata'ammada an-nazara, dan janganlah dan janganlah menyengaja an-nazara, melihat fin nawafidi, pada jendela-jendela, wal abwabi, dan pintu-pintu. Jangan ngintip jendela-jendela orang, ngintip pintu-pintu rumah orang, jangan. Au fi wujuhil marijin, atau melototin orang yang sedang berjalan, liatin mukanya. Ar-raqibin, atau ngeliatin mukanya orang-orang yang sedang naik kendaraan, naik sepeda, naik motor, diliatin, kikuk mereka nantinya ya. Wa khususon, dan khususnya apalagi an-nisaa al-ajnabiyati, perempuan yang bukan muhrim, perempuan lain, liatin motot aja, cantiknya, gantengnya, jangan. Fa innan nadzara, maka sungguhnya melihat ilaihinna, kepada mereka yang bukan muhrim, haramin, itu perbuatan haram, perbuatan dosa. Kenapa? Li'annahu, kena hal itu yazra'u, dapat menarik, menimbulkan asyahwata, keinginan, rasa, fil qalbi, di dalam hati. Yu'addi, dan dilarang mendatangkan, menghadirkan, ilal afkari, pada pemikiran, fasidatin, yang jelek, yang kotor. Jangan sampai berpikir yang kotor, berpikir kotor, namun mikirin orang hal yang tidak baiknya, nggak boleh itu ya. Tsumma ila masiyati zina, kemudian dilarang untuk berbuat maksiat yang menarik pada perbuatan zina. Wahia, yang demikian itu, min kabairi dzunubi, bagian daripada dosa-dosa yang besar.
ya. Jadi di antara etika berjalan harus fokus jalannya, matanya nggak boleh noleh kanan noleh kiri. Artinya nggak boleh noleh kanan noleh kiri ini tanpa perlu, ya. Matanya lirik ke sana, lirik ke kanan, lirik ke kiri tanpa ada perlu, ya. Fokus kalau berjalan, ya. Khawatir nabrak, kecuali perlu ada apa, nah gitu. Kemudian gerakannya juga, ya, gerakan kita sesuai dengan aktivitas kita, ya. Jangan sampai gerakannya dibuat-buat. Gerakannya menyita perhatian orang, ya. Bisa orang yang melihatnya bahaya gitu, ya. Lagi enak ke jalan, liatin kamu yang geraknya aneh, nabrak nantinya gitu, ya. Jadi gerakannya biasa aja, kecuali dalam casting jadi apa gitu, itu beda lagi itu mah, ya. Tapi kalau di kehidupan yang wajar gerakannya ya biasa aja, gerakannya biasa. Apalagi laki-laki gerakannya menyerupai perempuan. Perempuan gerakannya menyerupai laki-laki. Itu nggak boleh. Sebab Rasul benci hal tersebut. Laki-laki gerakannya gerakan perempuan, letoy gitu, ya. Atau perempuan gerakannya kalau laki-laki gitu, tengginas sekali, ya jangan gitu, ya. Kemudian sewaktu berjalan tidak boleh kita sengaja melihat, mengintip jendela orang, jendela mobil orang, jendela kendaraan orang, jangan gitu, ya. Awal dan pintu, bahkan buka pintunya, lihat pintunya, dilongo ada apanya, ya. Jangan, karena hal ini bisa menarik hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Tadinya hanya sekedar lewat, setelah melihat di pintu ada apanya yang tertarik, bisik, ya, setan bisik itu, ambil tuh. Akhirnya akal sadarnya berkurang, masuk akal iblis. Akhirnya apa? Ada rencana ngambil tuh. Di mobil ada HP, orangnya nggak ada. Pikiran kotornya mulai ke sana. Ambil saja loh. Nah, manakala nafsunya lebih gede daripada akalnya, ya. Pikiran jeleknya lebih besar daripada pikiran baiknya, akhirnya kalah hatinya, terjerumus ngambil hak milik orang lain. Nah, dalam bahasa agama disebutkan syarik, jadi pencuri, ahli orang baik, karena ada hal-hal yang demikian, ikut mengambil, hatinya terdorong nafsu sehingga mengambil hak orang lain, ya. Jadi jangan suka jahil ngintip-ngintip jendela dan pintu orang gitu, ya. Kita biasa saja, ya, jalan yang lebih baik, karena itu mengarahkan kita pada hal-hal yang jelek. Oleh karena itu wal iyadu, dan mohon perlindunganlah billahi pada Allah Ta'ala, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah, ya orang-orang mukmin, palingkanlah pandanganmu, penglihatanmu, wa yahfadzu, dan jagalah furujahum, kemaluan kalian semua. Menjaga mata kita untuk berpaling dari hal-hal yang tidak baik, menjaga diri kita, organ tubuh kita itu lebih baik. Kenapa? Setiap kita ini pasti akan dilihat oleh malaikat. Ingat, ada Raqib dan Atid sebelah kita yang siap senantiasa mencatat dan menulis amal perbuatan kita. Jadi ingatlah, jaga etika berjalan dengan baik, jangan suka lenggak-lenggo atau menyerupai jalannya laki-laki dan perempuan. Wala tamshiya baina mar'ataini, dan janganlah kamu berjalan diapit dua perempuan. Dengan kamu laki-laki, jangan kamu sendirian, kanan kirinya perempuan. Atau kamu perempuan, kanan kirinya laki-laki, jangan, ya. Faqad waroda, dan telah disebutkan dalam hadis, nahyun an dzalik, itu adalah larangan. Khafa ayyam siyar rajulun ratan laysat bi mahramin aw yanzura ilaihi.
takutlah jika berjalan kamu laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Begitu pula takutlah berjalan kamu perempuan andaikan samping kanan kirinya bukan laki-laki mahramnya. Ya, itu etika berjalan supaya apa? Jalan kita ini senantiasa mendapatkan kebaikan daripada Allah Taala itu. Baik, melanjutkan pada materi yang kelima. Wa idza ra'aita jama'atan yatakhassamuna, wa idza ra'aita, dan jika kamu melihat jama'atan kelompok, teman-teman kelompok manusia yatakhassamuna yang berpadu-padu bertengkar, ya. Faminal adabi, maka setengah daripada adabnya antus lihabainahum, mendamaikan bainahum di antara mereka. Wa idza stata'ta, dan itu jika kamu mampu, ya. Amalan yang demikian itu merupakan amalan biqaulihi, mengamalkan firman-Nya Allah, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna, sungguhnya orang-orang beriman, ikhwatun itu saudara, faslihu maka damaikanlah baina akhwaikum di antara saudara-saudaramu. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sabda Nabi, ala ukhbirukum bi afdhala minad darajatis shiyam was salati was sadaqah. Ala, maukah kalian semua, ukhbirukum, akan kuceritakan padamu, bi afdhali, suatu hal yang lebih utama, min darajatis siyam, bil afdhala, dengan suatu yang lebih utama, min darajatis siyam, dari lebih utama daripada derajatnya puasa, salat dan sedekah. Qaulu, para sahabat menjawab, bala, enggih, mau, ya. Qala, Nabi melanjutkan perkataannya, yaitu islahu zatil baini, mendamaikan sesama kita, mendamaikan saudara-saudara kita yang sama. Fa inna fasada zatil banin, karena maka sungguhnya rusaknya sesama kita semua, huwal halikatu, itu adalah pencukuran. La aqulu, kata Nabi, saya tidak mengatakan bitahliku syari, tidak mengatakan cukur rambut, bukan. Walakin tahlikud dini, yaitu terpangkasnya agama. Anak sekalian, jadi manakala ada kita bertemu dengan teman-teman baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja, melihat teman kita itu sedang berseteru, bermusuh-musuhan, bergeng-gengan, ya, berkelompok-kelompokan, tidak mau bersatu, damaikanlah, ya. Damaikanlah kalau bisa, ya. Kalau bisa damaikanlah, ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, semua kita orang beriman ini adalah saudara. Maka damaikanlah saudara-saudara kita sekalian. Lalu Nabi menegaskan bahwasanya suatu hal yang dapat mengalahkan derajatnya, pahalanya orang yang siangnya puasa, malamnya sholat, rajin bersedekah, ini dapat dikalahkan pahalanya, ya, oleh orang-orang yang suka mendamaikan, ya. Jadi kalau kita mengajak damai teman-teman itu lebih baik, itu pahalanya lebih besar daripada orang-orang yang sholat, puasa dan sedekah. Oleh karena itu damaikanlah, ya. Sebab apa? Sebab rusaknya perseteruan mereka, ya, hancurnya kebersamaan mereka, ini sama halnya dengan terlepasnya cukur, terlepasnya rambut dari kepala kita. Artinya bagaimana? Orang yang suka berseteru, orang yang suka bermusuhan, itu terputus agamanya, terpotong agamanya. Oleh karena itu, bila kamu bisa, damaikanlah. Jika kamu tidak bisa, maka jauhilah mereka. Fa idza lam tastati' fabta'idhu. Jika kamu tidak bisa mendamaikan, jauhi mereka. Artinya jangan terlibat dengan mereka. Wala tastarika mahum, wala tastarika, jangan apa? Jangan persekutu, jangan masuk dalam pergaulan mereka. Jangan terlibat. Wa tatafarraj, dan jangan
menonton alaihim pada mereka. Jadi kalau mereka berseteru, kalau bisa damaikan. Jangan ikut kelompok sana kelompok sini, jangan. Atau nonton mereka bertengkar terus. Nah, baik gitu ya. Wa kadzalika, yang demikian itu wa kadzalika, dan demikian juga idza sadafta unasan yamzahuna aw yatakallamuna kalamin ghairil akin. Demikian juga idza sadafta, manakala kalian bertemu mendapati unasan manusia yamzahuna, yang suka bergurau aja hidupnya. Semuanya dibikin bergurau, dibikin ketawa, dibikin canda. Aw yatakallamuna, atau berkata bikalamin ghairil akin, dengan perkataan yang tidak benar, perkataan tidak baik. Ayudzunaka, atau bahkan perkataannya itu yudzunaka, menyakitimu, bikalimatihim, dengan kalimat mereka. Bagaimana kalau kita menemui sekelompok manusia, sekelompok teman yang kerjaannya bercanda aja, semuanya dibikin bercanda, atau suka berkata kata-katanya yang tidak baik, kata-katanya yang tidak benar, kata-kata semua binatang sebutin, atau perkataan yang bahkan kata-kata itu menyakiti dirimu, jelek lu, sombong lu. Nah, maka bagaimana sikap kita? Fa'arid, berpalinglah, anhum, dari mereka, wala tubalihim, dan jangan terpancing emosi, jangan, berpaling saja, tinggalkan saja. Jangan terpancing, jelek lu juga jelek. Nah, kalau gitu nantinya kamu terbawa permusuhan. Berpaling saja, tinggalkan. Yang demikian ini amalan biqouli ta'ala. Yang demikian ini berarti kita bisa mengamalkan firman Allah, wa idza sami'u laghwa a'radu anhu. Wa idza sami'u, dan manakala kalian mendengar al-laghwa, percekcokan, al-laghwa, permainan, al-laghwa, banyolan, guyonan saja, a'radu, maka berpalinglah anhu, darinya. Wa fil ayatil ukhra, dan disebutkan dalam ayat yang lain, wa ibadur rahmani alladzina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang berkasih sayang, alladzina, adalah mereka, yamsuna, yang berjalan, 'alal ardi, di atas bumi, haunan, dengan tawadu, dengan rendah diri. Wa idza khatabahum, dan manakala ada orang-orang yang ngomongin, yang membicarakan, al-jahiluna, mereka orang-orang yang bodoh, mereka yang tidak memakai otak pikiran perkataannya, qalu, maka timbalilah kalimatnya salaman, dengan kalimat keselamatan. Jangan ditembalan, jangan balas ucapan yang kurang baik. Kenapa? Kalau diucapkan dengan kata-kata yang kurang baik, ya akhirnya timbul perseteruan. Misalkan, ganteng dong, iya alhamdulillah, begitu. Mister Jani cakep amat, alhamdulillah, makhluk Allah, begitu. Jangan apa gitu, kamu ngejek lu, jangan. Ya kayak gitu bukan menimbulkan perdamaian, mancing masalah ya. Jadi anak-anak sekalian, di antara etika kita berjalan dengan baik adalah bila melihat teman kita, yuk kita damaikan dengan baik ya. Karena pahalanya orang mendamaikan orang yang sedang berseteru itu akan lebih tinggi daripada pahala orang rajin puasa, rajin sholat malam hari, dan rajin sedekah. Kemudian bila ada teman-teman kita yang suka berseteru, damaikan. Kalau nggak bisa, tinggalkan ya, tinggalkan. Kalau nggak bisa, jangan sampai kita terbawa dalam salah satu kelompok itu, atau asyik menyaksikan, menonton pergelutan permusuhan mereka. Jangan gitu ya, kita tinggalin aja. Bila ada saudara kita, teman kita yang mengejek kita, mengata-ngatai kita, bahkan kata-katanya itu sampai menusuk ke hati kita, janganlah kita terpancing ya. Janganlah kita terpancing. Jawablah dengan kata-kata yang baik dan bijak. Ucapkanlah dengan kata-kata yang baik dan bijak, sehingga apa? Harapan kita semua, kita bisa mendamaikan teman kita semua. Itu saja dari saya pada pembahasan kali ini.
kurang dari mohon maaf. Kita lanjutkan nanti pembahasan nomor 6 pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.